kemudian yang si Sarip itu rujuk mengambil tareknya si hakim itu kan gugur, iya kan? Lah padahal dibandingkan di sini keluarganya malah memaafkan. Di sini bagi korban malah memaafkan, seharusnya kan haknya itu gugur. Ketika nanti hakim memberikan tarik kepada Sarip, kemudian si Sarip mengambil tarik tersebut, kemudian otomatis kan nggak ke hat, ya kan? Saripnya nggak ke hat, apalagi di sini gambarannya maka lebih aulawi. Yang mana si korban itu malah lebih memaafkan. Lah makanya ya itu kan ya iso go ora maafno kan masalahnya iso go. Memahami apa yang disampaikan Sahil, bukan keluarganya bukan memaafkan, karena menurut pandangan polisi itu belum memenuhi unsur pidana sehingga secara otomatis tidak dilanjutkan kasus tersebut. Disampaikan Pak Amil tadi kan walaupun memenuhi unsur secara syar'i. Maksudnya kalau kritisi takbir korek dulu, takbir korek kan walaupun memaafkan tetap kena had. Takbir kan ngoten. Lah seharusnya ketika nanti kita mau mengkritisi takbir tersebut, yang mana hakim memberikan takrif itu saja bisa menggugurkan. Lah menggugurkan had itu. Lah takbirnya ditakbiri. Korek kan walaupun dia itu memaafkan, tetap saja had ini masih berlangsung. Nah, jadi kalau takbir wain apa mustaqil orang-orang berlangsung maksudnya itu. Artinya itu jika sudah memaafkan apa ujungnya? Jika sudah ditarik artinya menjabal pengakuannya sendiri itu untuk yang hakul adami harus dikembalikan ke depan. Gitu loh maksudnya. Itu hanya mengukurkan hakullah saja. Nah ini nak hakullah. Nah urusan hakullah ya wain qatala ya qutilah hatman wain apa mustafiqul kuat. Ketika nanti kotel Goyang. Senajan. Yang punya hak rujuk itu siapa sih? Mudda'a alaih atau mudda'i? Bisa. Yang hak rujuk ya mudda'a alaih. Yang punya hak rujuk loh. Rujuk mudda'a alaih yang saya tanyakan itu bukan itu. Wonge wis lapor, wis nganu, tetapi polisi ini gung sampai lapor gak memenuhi syarat cara polisi. Berarti dia itu nggak mencabut sing iku nih. Polisinya menggagalkan, tapi polisinya gagal no. Kalau nggak perlu salah seperti ini nggak ada saksi misalnya kan ya tadi kan saya katakan sindikat PPH itu secara syar'i sudah terpenuhi persyaratannya, ada saksinya, ada ikrarnya. Tapi menurut pandangan polisi, karena kasus-kasus itu yang menangani kan dari kepolisian, kemudian naik ke kejaksaan, kemudian ke pengadilan kan gitu. Lah, walaupun secara syar'i unsur tersebut sudah terpenuhi, mestinya harus dihad karena menurut pandangan polisi itu belum memenuhi unsur pidana sehingga kasus tersebut tidak dilanjutkan. Bukan berarti dijabut laporannya, dijabut bedele boten neng anjen karena menurut pandangan polisi itu tidak memenuhi unsur pidana sehingga otomatis dibekukan kasusnya. Menurut dia wajib dihad apa orang nek cara hukum syariat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nutup iki, Mang. Al-Fatihah. Wis sale komen lagi share di dua contoh pasal Pak langsung murati. Jadi bisanya itu rujuk, artinya masalah itu mungkin dijabel pihak kepolisian atau mungkin mukir sing kawin itu ndak wong itu memang ada ketentuan ini kan tasawuf kan kayak perlu. Jadi intinya saya garis bawahi dulu itu bisa rujuk, tapi karena tidak terbukti itu bisa si pihak kepolisian itu mungkin dijabel mungkin gak ada bukti kurang saksi paman di laporannya itu gambar hilang. Yang ini tasawurnya bayanul iso ritari diberujui
Wa qaluhu la'allaka fahadda hada bi nisbati ta'rid dirujuk yang bisa dirujuk anil iqrar bizina. Satu. Wa qaluhu ahadda min ghairi hirzin. Ternyata ketika dibuktikan polisi dia mengambil itu yang diambil itu tidak ada dilindungi, tidak disimpan. Ora di dalam simpanan. Dalam simpanan. Aul alaka ahota min ghairi hirzi. Jadi kan berarti kan bebas karena tidak ada, memang tidak disimpan. Wa hadza bin nisbati li ta'arud bi rujuk. Itu termasuk yang bisa ditarik dirujuk, artinya masalah itu bisa dihilangkan. Anis sarokoti. Jadi ketika ada pencurian, ini nyolong enggak, barang yang dicuri itu tidak disimpan, sudah dilindungi, mencoba umum itu bisa tarik rujuk. Tasawur yang nonton itu. Ya jelas tidak mau. Berarti kan masalahnya kan terus dibayar polisi mah dijabel karena sudah bukti karena memang sudah dilindungi. Berarti kan untuk umum kan nonton. Wa kalau aw ma'alim tahu hamron ya qauluhu aw ma'alim tahu hamron aw alaka subatahu wa antalam ta'lam bi annahu khamrun, dan dia menuduh ada ini orang minum, tapi yang di ini minum mau bang, ini gak sengaja minum arak kan. Sorry Mas. Jadi kan tasawur sing kan ngoten niku. Itu mau kaki kasih. Diterjemah pimpinan langsung ae. Wes. Wada bitimati ta'arudi dirujuki anil ikrari bi syubhul khamrina iku sing masalah pelanggaran minum arak. Poinnya apa poinnya? Poin intinya nyolong sing barang sing permasalahan apapun yang telah menjadi fakta hak ya, itu bisa dirujuk dengan alasan-alasan berikut itu. Jadi misalkan melakukan zina atau apa jenisnya, mengambil barang yang tidak dilindungi, atau termasuk minum dia tidak sengaja minum. Orang dilindungi ini ku orang Tidak disimpan. Tamane nang arak ngombe rumasane banyak keliru arak. Ternyata dibuktikan teman arak. Iya betul. Dipunya teman arak itu kan jadi kata secara hukum mah itu bisa dia tarik itu. Lah begitu Mas. Kok pimpinan sampai jelas lo tambahin pimpinan. Ini Pak Pimpinan. Aku ora iso jelas. Ya nek menurut kula niku tetep Ngeten nggih. Wong kaitane di Indonesia itu hukumnya kan hukum positif. Rujukane iku ngomongane londo. KUHP. Sing jelas karena di sini tidak diberlakukan hukum Islam, walaupun ngono iku unsur syariat Islam. Nang Indonesia ya ora bakal di. Intine ini Islam doain. Mbok iku mangko terus boleh. Nang Indonesia tetep ora. minta waktu sedikit aja. Intinya Nggih. apabila ada kasus had atau takzir ya, tapi ternyata tidak terbukti, itu bisa digugurkan atau dirujuk. Nggih, mboten leres. Takbir jenengan mawon niku pandi niku. Ning niku dereng memenuhi jawabane dikarepke kalih. Nggih hamidun. Ten lho. Iku marane nek ngombe pemerang dhewe ora ngerti sing diombe iku mang Jamu. banyu. Makane gare-gare kok malah kutihan lah. Tapi Iku nyatane- ya ora iso dikan anjen orang ngerti. Itu tasawur Yang ditanyakan Pak Hamidun itu. Orang kan ngaku ngono kan. Ana wong nyolong wis memenuhi unsur secara syar'i. Ya ana sekine wong lanang loro, ya wis ana ikrare, ya wis ana yamine. Jane kudune kan dihat. Tapi setelah masuk nomor kepolisian mono Indonesia kira hukum syariat Islam, hukumnya hukum KUHP. Oleh karena itu
dipandang kepolisian belum memenuhi unsur pidana, kasus tersebut itu ditutup ora diterusno. Wong malah ora dicabut ora. Ya ora diterusno karena tidak memenuhi unsur pidana cara kepolisian. Lah ngono kuwi ditakoni Hamidun, cara hukum Islam jadi hak apa ora? No. Ya nek cara Islam ya itu kudu dikat nek cara Islam, tapi kan di Indonesia bukan Islam. Karo cara Islam kau memenuhi syarat hak ono seksi 2 dan lain. Memenuhi niku wae. Itu maksudnya itu bakal pimpinan ngoten ta? Karo Gimana memang begitu secara Islam harus dihad secara hukum Islam karena di Indonesia itu tidak menggunakan hukum Islam, bukan KUHP niku tidak digunakan lagi ngono lho sing hukum Islam iku lho maksude. Berarti ora dihad iki nggih. Lho nggih mboten Mas. Ora ngono. Maya berarti kan keputusan dari pemerintah sendiri itu kan seakan-akan kan mukhalifun syar'i kan. Nggih. Ora. Kok ya maksudnya secara aturan Islam itu kan memang ketika sudah ada saksi berarti kan sudah bisa ditetapkan kan? Dari pihak pelaku itu nanti akan jihad. Nah berarti ketika nggak dilanjutkan berarti keputusan dari pemerintah ini kan ya bertentangan dengan syariat. Itu apakah nanti itu keputusan tersebut bisa move on, bisa dilegalkan atau? Ya wis cetakane ya iku kok. Enggak bisa. Cara kaos ngene lho Mas, kaos sing ana iki. Pemerintah kan wae batas umur. Umure iku wong sing KTP. Bocah kuwi 17 taune jeh kurang 2 sasi. Memang kamu no. Faktane lho fakta lapangane. Fakta lapangane iku bocah kuwi 16 tahun. Ning 17 sasi jeh kurang. 17 tahun jeh kurang 2 sasi. Cara pemerintah nek 17 kurang gak duwe KTP iku jeh dianggep cah cilik ngono. Akhire perbal gak dilanjut. Nah, iku perkara ora perkara nyolonge ora tapi perkara bocah cilik. Lah ya cara syariat wis balik 16. Mau njaluk rabi bocahe. Wis brekosen. Nek cara pemerintah KTP nek iki mang lho iki dhuwur 17 iki diperbal gak bisa iki dimasukkan ke perdata. Masalahnya anu iki balik iku beda-beda iki. Apa? Balik iku Itu Mas balik pol iku ya. 17 sampe balik pol iku. Cara negara ku 17, Mbak. Nek aku di KTP kan. Nggih. Lah iku ganti KTP karena jek arep tahu. Akhire Wis sampe, Mbak. Alamat telu kok. Berarti ini lebih diperjelas lagi. Ayo. Oleh diarani ora memenuhi unsur pidana itu mang soalnya urung umur. Walaupun secara syar'i itu sudah memenuhi jam 10 wis. Memang ditakon aku wajib dihad apa ora. Ya wonten takbir gedhe. Nang Indonesia ya sampai umur lah ya ora dihad nang Indonesia. Takbir mu'in niki. Nggih. Wana qadu al-qadhi wujuban hakaman li nafsihi aw ghairi in kana dalikal hukmu bihilafi nassin kitabin bihilafi nassi kitabin aw sunnatin aw nassi muqallidihi aw qiyasin jaliyin. Berarti ketika nanti ada peraturan pemerintah kok yang di situ tidak selaras dengan aturannya Quran, hadis atau qiyas atau muqallid yang sah, maka itu kan harus peraturan tersebut harus dirusak. Nah, peraturan di sini kan berbeda jauh dengan peraturan yang ada di hadis sama kitab ini. Nah, makanya harus dirusak peraturan seperti itu. Tidak dianggap. Enggak ngono, direformasi ya tapi nek diusap bisa. Tidak taslim iku wis. Enggak iso Wajib kena wajib. Tetap. Lah berarti wajib kenohan. Lah terus nek ora dilaksanakno ku terus sing dosa sapa? Ya mbok kan iki. Atau pimpinan saya takbir waman hadda fid dunya lam yaqab fil akhirah.
Lawan kobra dunia. Iya, nek wis dikat ning dunia berarti nggak gak bersiksaan. Tapi ning dunia lu dikat ya ono kaos sampe disiksa. Nah ora tobat. Perintahin aku nih. Tobat itu nak tobat ya. Napa jenengane tadi Tapi iku ora sesuai takbir. soal yang ada. Ora takbir. Saya punya pandangan ketika peraturan Indonesia sudah seperti itu dan peraturan Indonesia KUHP tidak menetapkan itu adalah apa hukum pidana perdata atau pidana pidana, maka konsekuensinya bagaimana ya sudah tidak ada had. Karena apa? Karena had itu adalah haknya hakim. Betul, imam. Kalau hakim sudah memutuskan tidak ya tidak. Enggak bisa. Walaupun itu bukan yang menjadi barometernya KUHP bukan dari Islam, tapi hakim sudah memutuskan tidak, mosok dihukum sendiri oleh masyarakat sipil kan tidak boleh. Betul, tidak boleh. Maka tetap apa namanya tidak ada had sarikoh, tidak ada had sarikoh. Dosa mbora itu urusannya Gusti Allah. Sampun tetap masalah itu ngeten. Iki memang permasalahannya urung ngantek tekan pengadilan. Lagi kan kantor polisi mantap. Mestinya kan kantor polisi itu verbal, terus masuk ke kejaksaan kalau sudah P21. Kejaksaan baru ke pengadilan. Lagi adu dalil, adu bukti, adu niku. Kan ngoten. Lah nek memang sudah sampai di pengadilan diputuskan oleh hakim sudah tidak ada ya kados loro jenengan iku mau. Lah iki lagi nang meja ijo nang kantor polisi emang ada belum munggah. Ngono ah. Sampun lho. Berarti itu wamanya sudu an sabilillah. Polisi itu wakilnya imam. Jadi polisi itu wakilnya imam. Ya ora iso, boleh disambung Ini loh, di Indonesia itu ya penegak hukum itu ya mulai dari kepolisian, kejaksaan, baru kehakiman. Kehakiman itu yang menghakimi salah atau tidak tuh hakim. Polisi ki sing nuntut, polisi jaksa ki nuntut. Ngono lho. Polisi ra hukum. Polisi ra hukum. Kan ya, wa may yasuddu an